Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sama-sama lagi di sini. Ya, topik kali ini masih seputar CA. Kenapa? Karena memang ini bahasan yang sangat uh, intens, menarik, dan sekaligus yang paling menantang. Kenapa begitu? Karena memang ini jenis penyakit yang tidak seperti pada umumnya. Maka dari itu sering saya bilang, pada sebuah pengkondisian lewat sehat tanpa obat, ya, yang berarti tidak pakai jalur medis gitu ya, katakanlah olah napas misalnya begitu, maka penting untuk memahami pengkondisian tiga otak, yakni otak kepala, otak jantung, otak perut, pengkondisiannya. Kenapa? Karena kalau kita nggak memahami itu, setiap apapun nanti yang akan kita omongkan, kita rasakan, atau yang kita bayangkan, itu kecenderungannya akan susah untuk terwujud, susah untuk materialisasi istilahnya. Kenapa? Karena otak kepala kita masih sibuk, otak jantung kita masih sibuk, pencernaan kita masih sibuk. Nah, kalau ketiganya masih sibuk, maka semua instruksi apapun yang berusaha dibenamkan ke dalamnya, itu kecenderungannya untuk tidak akan dilaksanakan. Atau kecil sekali, atau mungkin nanti, next. Karena Anda berada pada antrian di mana situasinya sedang sibuk. Ya kan, selalu saya bikin ilustrasi yang paling gampang seperti itu. Ilustrasinya seperti orang sibuk lah. Kalau kita ketemu sama orang sibuk, lalu kita berharap dia melakukan sesuatu untuk kita, maka orang yang sibuk itu akan bilang, oh ya nanti dulu, sabar ya, saya masih ada kerjaan. Nanti pelan-pelan. Nah, kira-kira begitu. Jadi akhirnya kita menjadi prioritas kesekian, gitu kan. Nah, maka semua kesibukan-kesibukan ini harus diberesin dulu. Harus diberesin dulu dalam arti dibikin rileks. Kenapa dibikin rileks? Supaya tidak terlalu banyak terjadi kesibukan. Nah, dasarnya itu. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, maka dari itu di kelas khususnya ini kita berusaha untuk mengkondisikan supaya gelombang otak peserta, supaya gelombang otak peserta itu berada pada gelombang yang benar-benar uh, rileks. Frekuensi gelombangnya berada pada gelombang yang benar-benar rileks. Tujuannya, ketika nanti kita mau membangun apa saja di situ, misalnya membangun visual, membangun narasi, membangun rasa, itu kecenderungannya akan mudah untuk terjadi. Oke ya, saya akan munculkan dulu untuk mengingat kembali ya, ini pelajaran mengenai otak ini selalu. Kalau dalam teori napas ritme, karena kita bicaranya frekuensi dan gelombang, maka sudah pasti kita bicara mengenai gelombang-gelombang otak. Nah, di sini ada gelombang otak yang disepakati, ya kan? Ada gelombang gamma, ada gelombang beta, ada gelombang alfa, dan ada gelombang theta dan delta. Makin ke atas, ini gelombangnya adalah gelombang yang cepat, fast, kita sebut saja fast. Makin ke bawah, slow. Jadi artinya kalau kita ingin meningkatkan probabilitas tingkat kesembuhan, gelombang otak kita harus dipasang di sini. Hmm, di tiga area ini, di alfa, di theta, dan di delta. Kenapa? Kalau ada di gelombang beta, ini gelombang otak lagi sibuk. Ini juga susah untuk didapat. Ini terlalu ngotot, terlalu ngoyo, apa ibaratnya pergerakannya neuron saraf di otaknya terlalu tinggi. Maka kita main penyembuhan secara teori dan pasar ritme ini ada pada tiga gelombang ini, alfa, theta, dan delta. Nah, ketika seorang itu berhasil dikondisikan berada pada titik itu, maka semua kondisi otaknya itu akan masuk bukan pada otak analitikal, tapi masuk pada kondisi otak yang relaksasi, yang slow, yang santai, yang orang itu, ya kalau orang ibaratnya ilustrasinya sih nggak sibuk lah, dia lagi santai. Mas tolong kerjain dong. Oh ya siap sini. Kan dia nggak ada kerjaan, maka dikasih kerjaan. Dikasih kerjaannya apa? Ya mungkin visualisasi, mungkin narasi, mungkin rasa. Maka pernah saya berdiskusi dengan banyak orang yang mempraktekkan LOA, LOA ya, LOA, Law of Attraction. Itu banyak orang yang mempraktekkan LOA, tapi kok banyak gagalnya. Karena berhubungan sama penyakit ya, untuk kesembuhan lah intinya. Kalau sebegitu, kegagalan ini terjadi karena
otaknya masih berada pada kondisi sibuk. Ini kita masih bicara gelombang otak gelombang di otaknya, belum cerita gelombang di jantung. Karena di kelas CA itu 12 hari pertama pengkondisian gelombang otak di kepala. 12 sesi berikutnya pengkondisian gelombang di jantung, 12 sesi berikutnya pengkondisian untuk koherensi. Jadi kita arahkan supaya pengkondisiannya terjadi dulu. Baru setelah itu masuk kita mau ngomong, mau visual, mau rasa terserah. Itu cenderung akan lebih mudah dan cenderung akan lebih menjadi materialisasi. Oke, sekarang kita akan lihat demonstrasi ya. Saya munculkan sebentar. Saya share screen. Oke, ya, ini kelihatan sini ya. Ini saya hilangkan dulu. Ini perhatikan eh, peserta kelas CA yang kemudian kita ukur nih, saya maksimalkan aja biar kelihatan. Yang kemudian kita ukur gelombang otaknya di 3 repetisi latihan. Repetisi pertama, kedua, ketiga kita ukur, kita rekam dengan menggunakan EEG live pada saat itu. Jadi nggak ada rekayasa. Jadi artinya kalau tekniknya benar, ya pasti dia akan benar. Kalau tekniknya ngaco, pasti dia akan ngaco. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ini saya stop dulu. Gelombang otak apa namanya frekuensi rendah itu berada pada 3 jenis gelombang, yakni alfa, theta, dan delta. Ya gampangnya kalau di sini delta ini yang merah, ya kan? Alfa, theta, delta berada pada yang paling dominan, yakni yang di atas. Sedangkan beta dan gamma gelombang sibuk adanya di bawah. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh ibu ini ketika dipasangi gelombang otak, alat ukur gelombang otak EEG, benar tekniknya berhasil mengkondisikan beliau masuk pada gelombang otak yang dipersyaratkan, yakni gelombang otak frekuensi rendah. Anda bisa lihat sini ya, baik yang di kiri, di tengah maupun yang di kanan ini sama, ya kan hasilnya sama. Yakni gelombang frekuensi rendah, delta theta alfanya ini selalu dominan di atas, selalu dominan di atas, bukan di bawah, ya kan? Yang di bawah itu beta sama gamma. Jadi artinya semua kesibukan yang terjadi di otaknya akan ditekan serendah-rendahnya. Kenapa harus begitu? Karena pada titik itu nanti kita jadi bisa melakukan proses kalau dalam teori napasisme disebut dengan bioritmik, yakni proses untuk melakukan sesuatu yang abstrak, misalnya narasi lewat ngomong, sehat, sembuh, atau apa saja dalam bentuk kalimat-kalimat, visual, membayangkan sehatnya, sembuhnya, rasa, merasakan makin enak, sehat, sembuh, dan seterusnya, itu kecenderungannya akan lebih besar untuk terjadi dibandingkan jika tidak ada pengkondisian untuk masuk pada gelombang frekuensi rendah, ya kan? Jadi kalau misalnya dalam kondisi otak kita masih, ini sudah ya, saya stop share. Ya, jadi dalam kondisi otak kita masih di beta, ya, masih sibuk, katakanlah begitu. Kemudian Anda ngomong, ada visual, itu kecil kemungkinan terjadi. Maka kondisikan dulu. Nah, ini nanti akan kita sebarluaskan pengetahuan itu pada workshop. Jadi workshop eh, 2 hari yang materinya khusus untuk penurunan stres besar-besaran. Kita akan mulai dari gelombang otak dulu, diberesin otaknya, otak kepalanya beresin. Baru kemudian nanti gelombang jantung, jantungnya diberesin. Baru nanti koherensi antara otak dengan jantung, gimana cara ngaturnya, itu pun diberesin. Kalau ini diberes semua, maka insya Allah hasilnya akan sangat optimal sekali. Anda mau praktekin loa, Anda mau praktekin doa, Anda mau praktekin apa ya misalnya Ho'oponopono atau apalah begitu, macam-macam jenisnya gitu kan. Itu kecenderungannya akan dominan, bisa bisa mewujud, bisa tercapai, bisa menjadi sesuatu yang Anda mau begitu.
Kalau dalam kasus ini berarti sehat, baik. Nah, nanti kita akan lihat ada studi yang saat ini sedang saya lakukan pada salah satu pasien CA kolon yang eh, sudah ada pembesaran, sudah berdarah juga. Kita sedang melatih teknik ini. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sukses dan berhasil untuk menghentikan pendarahannya tanpa obat, ya. Menghentikan pendarahannya tanpa obat. Kemudian mengecilkan ukurannya dan syukur-syukur membersihkan dari semua bentuk anomalinya. Harapannya itu. Nanti kita akan lihat ke depannya. Ya, jadi sekali lagi di workshop 2 hari OMG khusus CA ini, kita akan membedah mengenai bagaimana merilekskan gelombang otak. Kita uji dengan outcore EG. Bagaimana merilekskan gelombang jantung. Nanti kita uji dengan outcore HRV dan kita uji dengan outcore EMWave Pro. Bagaimana mengkoherensikan antara apa yang dipikiran dan apa yang dalam hati itu sama. Nyawiji lah istilahnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini mungkin berbeda. Berbeda dibandingkan apa-apa yang mungkin Anda pernah dengar. Seperti misalnya kanker akan mati dengan pH basa, gitu kan. Mungkin kanker akan mati ketika Anda memasukkan antioksidan tinggi. Mungkin kanker akan mati ketika kita puasa, gitu kan, kita turunkan glukosa sebesar-besarnya. Lalu ketika kita sering latihan otot, karena glutaminnya dipakai oleh otot dibandingkan glutaminnya dipakai oleh CA. Nanti akan ada pembahasan seperti itu yang biasa kita sering tonton. Tapi di OMG ini kita mengambil sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika orang mengambil sudut pandang yang tadi dari sisi pH, antioksidan, kemudian penurunan inflamasi, penurunan glukosa, spare glutamin dan sebagainya itu boleh-boleh saja nggak ada masalah. Ini sudut pandangnya dari situ. OMG sudut pandangnya lain. Ya, ini penurunan stres besar-besar. Jadi materi khusus CA-nya itu penurunan stres besar-besaran dengan mengkondisikan pembelajaran mengenai gelombang otak, gelombang jantung dan gelombang perut, pencernaan. Beres mengkondisikan gelombang otak, beres mengkondisikan gelombang jantung, dan beres mengkondisikan gelombang pencernaan, sehingga ketika stresnya rendah pada 3 area itu, maka kecenderungan kita mau ngomong apa saja akan lebih mudah terwujud. Karena pendekatannya bukan pendekatan biokimia atau molekuler, tapi pendekatan perintah. Bioritmik itu perintah. Baik itu perintah itu bentuknya narasi, perintah bentuknya visual, atau perintah bentuknya rasa. Jadi dari 3 kategori tadi, otak kepala, otak jantung, otak perut, semua nanti berbasis perintah. Dan kita akan belajar untuk memerintah tubuh kita, mengajak tubuh kita. Ya tentu saja nanti ada penjelasan di kelas mengenai perintah yang keras, ada perintah yang lembut gitu kan. Ada sebagian orang yang suka dikerasi, ada sebagian orang yang suka dilembuti. Nanti kita belajar plus minusnya, kekurangan kelebihannya apa. Ya gitu ya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Pastikan jika Anda ada waktu cukup, Anda kesempatan, pastikan jika Anda ada waktu yang cukup. Pastikan jika Anda cocok dengan waktu, tanggal, dan hari pada workshop 2 hari OMG, usahakan ikut. Nanti seru banget. Dan jika ada kecukupan rezeki, ikut workshopnya. Nggak ada ruginya. 2 hari, lalu plus bonusnya 36 sesi atau 3 bulan. Luar biasa kan? Oke ya, gitu ya. Sampai ketemu di workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Besok kita akan mulai kelas khusus CA gelombang kedua. Membahas mengenai jantung. Kemarin 12 sesi membahas mengenai otak kepala. Sampai ketemu. Saya Mas Gunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.